Semua anak harus diperlakukan secara setara, baik antara anak perempuan maupun anak laki-laki. Maka dari itu, penting untuk mengajarkan nilai-nilai kesetaraan sejak usia dini, yaitu kurang dari 6 tahun, melalui pengasuhan di keluarga, karena pada saat itu merupakan masa usia emas pada anak. Selain nantinya kesetaraan akan berlaku sepanjang hayat, pengasuhan yang menerapkan kesetaraan akan mampu membangun pengetahuan keluarga yang menghindarkan anak dari diskriminasi dan kekerasan. Akan tetapi, mengapa kesetaraan itu menjadi sebuah topik yang masih menarik untuk dibahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, salam kenal ya dari ibu. Perkenalkan, nama ibu Nina Hidayanti SPD. Ibu biasanya mengajar materi pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Alamat rumah ibu di Jalan Ayani, kilometer 14500, Gang Mutiara, RT 20, RW 7. Ibu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar MTSN Negeri 1 Banjar. Semoga kita semua bisa bersama-sama memajukan MTSN Negeri 1 Banjar serta selalu senantiasa menjaga nama baik MTSN Negeri 1 Banjar dimanapun kita berada. Tidak lupa pula Ibu menyampaikan untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas. Kali ini, Ibu kembali akan memaparkan materi tentang kesetaraan yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan sedikit di awal tadi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan kesetaraan? Mungkin ada yang pernah mendengar istilah kesetaraan. Kesetaraan adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada juga yang lebih rendah, sederajat. Kesetaraan itu disebut juga dengan kesederajatan. Kesetaraan itu mengakar pada kata setara, yang maksudnya adalah sejajar. Sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatannya, serta sama kedudukannya. Sama kualitasnya, sebanding, sepadan, seimbang, dan lain sebagainya. Kesetaraan manusia itu bermakna bahwa makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia yang diciptakan dengan kedudukannya yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia, tinggi derajatnya dibandingkan makhluk ciptaan yang lain. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa juga memiliki kedudukan di masyarakat. Menurut Sukamto, kedudukan itu diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan manusia di masyarakat memiliki keterkaitan dengan kesetaraan manusia.
Kesetaraan mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak perawatan kesehatan, memperoleh pendidikan, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi dan tidak pula lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan kalian semua. Dalam lingkup kecil masyarakat sekolah, kalian semua dapat dikatakan setara. Sebab kalian semua di sini sama sebagai siswa dan siswi MTSN Negeri 1 Banjar. Tidak ada yang membedakan. Mau kalian itu sebagai seorang anak pejabat, kalian anak petani, pedagang, guru, dan sebagainya. Kalian semua di sini adalah sama sebagai seorang pelajar. Kalian semua sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Serta kalian juga mempunyai kewajiban yang sama untuk selalu mematuhi serta mentaati segala peraturan yang ada di MTSN Negeri 1 Banjar. Karena semua itu tidak ada yang bisa membedakannya, mau itu kita ini orang kaya, mau kita hanya orang biasa. Tetapi kalian di sini semuanya sama dan tetap kalian mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam kesetaraan sosial, perlu untuk diperhatikan mengenai prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip kesetaraan perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Apabila prinsip kesetaraan tidak diterapkan dalam masyarakat majemuk, maka dapat menimbulkan perpecahan atau konflik. Begitu pula di lingkup kita di masyarakat sekolah. Juga tidak bisa dipungkiri jika prinsip kesetaraan itu tidak kita laksanakan, maka dapat menimbulkan berbagai hal. Misalnya saja, seperti perkelahian antar siswa, tawuran antar pelajar, atau membeda-bedakan ketika berteman, serta yang paling sering terjadi di sekolah itu biasanya adalah bullying. Tahu itu bullying apa? Bullying adalah menghina atau merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak yang negatif. Pada masa sekarang ini, sejalan dengan kemajuan teknologi, bullying tidak hanya terjadi secara face to face atau berhadapan, namun juga terjadi pada platform media sosial seperti Facebook, mungkin WA, dan sebagainya. Selain dari kesetaraan sosial, ada pula yang namanya kesetaraan gender. Oke, sekarang kita bahas tentang kesetaraan gender. Gender itu adalah jenis kelamin.
di mana merupakan perbedaan atau pembeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri-ciri biologis. Kondisi sosial suatu masyarakat terkadang menganggap bahwa status sosial laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Begitu pula sebaliknya. Kondisi ini dikarenakan perbedaan fisik dan nilai-nilai norma yang dianut di suatu daerah tertentu di mana mereka tinggal. Status sosial laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya adalah sama atau setara. Mereka memiliki kesempatan belajar, bekerja, beragama, dan berkehidupan yang layak. Nilai-nilai norma kebudayaan yang dimuat di beberapa daerah terkadang memberikan keuntungan dan kelemahan di salah satu pihak. Adanya stratifikasi gender itu mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan kaum perempuan seperti di Indonesia. Tekanan kemiskinan, kesenjangan sosial menjadikan tenaga perempuan mulai digunakan dan mengalami peningkatan. Saat ini, perempuan ikut berperan serta seperti halnya laki-laki. Perempuan ikut bekerja hingga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Sekarang tidak ada lagi istilah harus laki-laki saja yang bekerja. Perempuan juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Dalam dunia pendidikan, kesetaraan gender juga terus dilakukan. Selain dari kegiatan sekolah kejar paket bagi yang sudah terlanjur putus sekolah, pemerintah memberikan program keluarga harapan bagi keluarga miskin agar tidak ada lagi alasan untuk anak perempuan tidak bisa sekolah hanya karena alasan ekonomi. Dalam keluarga dan masyarakat pun, perempuan juga seharusnya bisa didorong agar dapat memilih bidang studi yang mereka inginkan. Walaupun bidang studi tersebut didominasi oleh kaum laki-laki. Jadi, alasan bahwa anak perempuan itu tidak boleh sekolah karena nanti-nantinya dianggap hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Itu sudah tidak ada lagi. Pendidikan yang layak itu tidak hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja, tetapi perempuan juga memiliki hak yang sama. Dengan adanya kesetaraan gender ini dapat menciptakan kondisi masyarakat yang demokratis, harmonis. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai perbedaan gender dengan saling menghormati antara satu dan lainnya untuk menciptakan kerukunan antar sesama. Jadi, yang namanya kesetaraan itu sangat penting kita pahami agar kehidupan kita dapat berjalan dengan
atau sesuai yang kita harapkan, serta menjadikan kehidupan kita lebih harmonis dimanapun kita berada. Sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk kesetaraan yang harus kita ketahui. Hanya saja mungkin waktu yang belum memungkinkan. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Ibu kira demikian pemaparan materi kesetaraan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.